Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai pelaksanaan modifikasi perilaku, yaitu upaya mengurangi perilaku konsumtif pada orang dewasa berumur 20 tahun dalam pembelian item game online dengan penerapan metode stimulus control yang telah kami rancang sebelumnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok 13. Yang pertama adalah Natasha Catalana Riyadi, ada Nanda Brian Putra Yuda, dan ada saya sendiri Severino Bimo Anggroseto. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Natasha Catalina Riyadi. Stimulus kontrol merupakan teknik modifikasi perilaku dengan memunculkan penyebab atau antecedent untuk meningkatkan perilaku karena hanya pada saat itu perilaku dapat diperkuat. Dalam stimulus kontrol terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu ada antecedent, behavior, dan consequence. Antecedent merupakan stimulus yang mendahului terjadinya perilaku. Jadi bisa dikatakan bahwa antecedent merupakan penyebab terjadinya perilaku. Antecedent yang terjadi memunculkan perilaku atau behavior. Kemudian muncullah konsekuensi atas perilaku yang dilakukan. Selanjutnya, perilaku konsumtif. Menurut Nisa dan Arif pada tahun 2019, perilaku konsumtif merupakan perilaku konsumen dalam membeli barang secara berlebihan yang didasarkan atas keinginan pribadi. Perilaku konsumtif memiliki 4 dimensi menurut Fromm dalam Fitria 2015, yaitu dimensi pemenuhan keinginan, barang di luar jangkauan, barang menjadi tidak produktif, dan status. Dimensi pemenuhan keinginan yang dimaksud adalah seseorang membeli barang hanya untuk mencari kepuasan atau memenuhi keinginannya. Misalnya karena diberi iming-iming hadiah atau diskon yang besar dan harga yang murah. Selanjutnya dimensi di luar jangkauan yang dimaksud adalah jika seseorang membeli barang dengan harga di luar batas kemampuannya, dengan menggunakan sebagian besar uang saku atau tabungan, atau bahkan hingga meminjam uang. Yang ketiga, dimensi barang menjadi tidak produktif memiliki indikator jika seseorang membeli barang tanpa memikirkan atau memperdulikan manfaat serta kebutuhan dari barang tersebut. Dimensi status yang dimaksud di sini adalah jika seseorang membeli barang untuk menjaga penampilan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan gaya hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumtif dalam pembelian item game online. Pada tahun 2018, pengguna game online di Indonesia diperkirakan mencapai 34 juta orang. Berdasarkan laporan Superdata, persentase konsumen game mobile yang berbayar di Indonesia hampir 50% lebih tinggi dibandingkan dengan di India dan memiliki kecenderungan untuk membeli hampir 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan konsumen normal. Orang yang kecanduan game online cenderung menghabiskan uang yang dimilikinya untuk membeli atribut-atribut yang ada di game online. Berdasarkan penelitian oleh Sonia Ambarwati dalam Firdaus 2018, menyatakan bahwa game online berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa pengguna game online. Selanjutnya adalah asesmen perilaku konsumtif yang kami lakukan. Kami menggunakan 2 metode pengambilan data, yaitu wawancara secara semi-terstruktur dan kuesioner tertutup dan terbuka. Berdasarkan hasil wawancara, dapat kami simpulkan bahwa perilaku konsumtif merupakan perilaku ekses, sehingga diperlukan program modifikasi perilaku konsumtif membeli item game online untuk dikurangi. Yaitu rancangan modifikasi perilaku. Yang pertama, need assessment. Langkah awal dalam melakukan modifikasi terhadap subjek adalah dengan need assessment. Tujuannya adalah untuk mengetahui target perilaku pada subjek yang akan dimodifikasi. Tentunya dalam asesmen ini adalah perilaku konsumtif dalam pembelian item game. Yang kedua, baseline. Pada langkah selanjutnya, peneliti akan melihat kondisi dasar perilaku pada subjek sebelum penerapan program modifikasi perilaku, yaitu perilaku konsumtif pada subjek. Perilaku konsumtif pada subjek tersebut dapat dilihat berdasarkan dimensi dari perilaku konsumtif. Dimensi dari perilaku konsumtif mencakup dimensi pemenuhan keinginan, barang di luar jangkauan, barang menjadi tidak produktif, dan status yang terdapat indikator-indikatornya. Indikator-indikatornya masing-masing. Selanjutnya yaitu program atau treatment. Pada tahap ini, peneliti menentukan program modifikasi yang sesuai untuk mengubah perilaku konsumtif.
Program yang diberikan kepada subjek yang melakukan perilaku konsumtif adalah dengan stimulus kontrol. Dan yang terakhir adalah follow up atau evaluasi. Setelah melakukan program modifikasi perilaku dalam beberapa waktu yang sudah ditentukan, peneliti akan melakukan peninjauan kembali atas efektivitas dari program yang telah dilakukan dengan melihat apakah terjadi perubahan perilaku sesuai yang direncanakan oleh peneliti terhadap subjek. Pada pelaksanaan modifikasi perilaku, kali ini program stimulus kontrol yang dapat diberikan adalah menggunakan stimulus discrimination training and punishment. Pada animasi berikut ini terlihat subjek sedang bermain games online dan sedang keasyikan bermain games online. Karena melihat item games online yang menarik, subjek memutuskan untuk membeli item games online tersebut yang kisaran harganya bahkan mencapai ratusan ribu. Subjek membeli item-item tersebut menggunakan uang yang ia tabung dan berasal dari uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya. Saat subjek ingin membeli item games online tersebut yang disebabkan oleh stimulus antecedent, subjek akan menerima konsekuensi yaitu punishment. Punishment-nya berupa pengurangan uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan kerjasama antara peneliti, subjek dengan orang tua subjek. Selain itu, monitoring pembelian item game online akan dilakukan oleh orang tua melalui bukti mutasi pada M-Banking yang dilakukan secara rutin selama seminggu sekali. Lalu, setelah melakukan program modifikasi perilaku dalam beberapa waktu yang sudah ditentukan, peneliti akan melakukan peninjauan kembali atas efektivitas dari program yang telah dilakukan dengan melihat apakah terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang direncanakan oleh peneliti terhadap subjek. Tahap follow up ini akan dilakukan kepada subjek 6 minggu setelah program modifikasi perilaku diberikan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat perubahan perilaku pada subjek yang dicapai akibat program dan apakah perilaku tersebut dapat dipertahankan atau tidak setelah program itu selesai. Selanjutnya yaitu kelebihan. Teknik stimulus kontrol yang diterapkan untuk perilaku konsumtif membeli item game online memiliki kelebihan dalam menemukan penyebab yang biasa disebut dengan stimulus antecedent. Mengenal lebih awal stimulus antecedent dari perilaku konsumtif tentunya memberikan peluang yang besar untuk melakukan modifikasi perilaku. Selain itu juga stimulus kontrol memberikan opsi perilaku kontrol yang lebih luas pada stimulus antecedent sehingga penerapan perilaku dapat disesuaikan dengan stimulus antecedent yang mempengaruhi perilaku seseorang. Stimulus kontrol memiliki stimulus antecedent yang beragam dan kompleks, sehingga hal ini membuat menyulitkan untuk melakukan penerapan perilaku yang sesuai dengan antecedent yang beragam. Adapun stimulus kontrol memerlukan pengkondisian tertentu ataupun keterlibatan orang lain di dalamnya, sehingga membutuhkan proses yang lebih kompleks dan memakan waktu yang relatif lama. Rancangan stimulus kontrol untuk mengurangi perilaku konsumtif membeli item game online yang telah dibuat membutuhkan peran orang tua dalam melakukan pengawasan atau monitoring. Selain itu, proses monitoring yang dilakukan sulit karena ada banyak cara untuk dapat memberikan keterangan yang palsu pada saat pengecekan. Kesimpulannya, stimulus kontrol merupakan salah satu teknik yang efektif digunakan untuk mengurangi perilaku-perilaku maladaptif seperti perilaku konsumtif dalam membeli item game online. Identifikasi awal permasalahan seperti dalam perilaku konsumtif tentunya memiliki peran besar dalam menjalankan modifikasi perilaku. Akan tetapi, stimulus kontrol akan membutuhkan proses yang panjang dan rumit apabila stimulus antecedent memiliki keragaman dan kompleksitas yang tinggi. Selain itu, dalam pelaksanaannya, stimulus kontrol juga perlu mendapat bantuan dan kerjasama dari pihak lainnya. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut. Stimulus kontrol dapat dikatakan sebagai salah satu opsi yang baik bagi masyarakat awam dan dapat diterapkan di mana saja. Tentunya stimulus kontrol pada perilaku konsumtif yang telah dirancang dapat menjadi acuan di masa mendatang dalam memodifikasi perilaku konsumtif yang terjadi pada remaja maupun anak-anak. Demikian pemaparan terkait pelaksanaan modifikasi perilaku dari kelompok 13. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa lagi.